Namaku Naruto, pusaran Uzumaki Naruto. Saya awalnya adalah seorang otaku dari Blue Star di kehidupan saya sebelumnya, dan saya datang ke sini karena saya tersambar petir ketika saya mengeluh. Jangan tanya siapa nama saya di kehidupan saya sebelumnya, karena kata pembaca, itu adalah mudah diingat, jadi nama saya Naruto, pusaran Uzumaki Naruto. 3 bocah nakal di depanku akan memukuli calon istriku, tolong beritahu aku cara memecahkannya, tunggu online, mendesak. Akulah garis pemisah kebahagiaan. Naruto memandangi ketiga anak kecil itu, dan kemudian pada loli luar biasa dengan rambut hitam dan mata putih. Segera, kemarahan bajingan itu meledak. Hei, lepaskan loli itu, biarkan aku datang. Bah, datanglah padaku. Pukulan sebaliknya mendarat di wajah Naruto. Hei ini keterlaluan, kamu tidak boleh menampar wajah seseorang. Naruto meletakkan kepalanya di tangannya dan berteriak, lihat piring terbangnya. Memanfaatkan gangguan anak-anak, Naruto berdiri dan meninju anak terdepan sebanyak 3 kali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak saya. Ding dong, telah terdeteksi bahwa tuan rumah menipu anak tersebut tanpa malu-malu, dan sistem pahatan pasir kini telah diaktifkan. Ding dong, paket hadiah pemula kini tersedia. Selamat, Anda telah mendapatkan bakat kontrol tepat cakra, teknik terlarang tingkat S, dan teknik klon bayangan ganda. Pembawa acara, Naruto. Identitas, Uzumaki Naruto, putra generasi keempat, Jinchuriki ekor 9, reinkarnasi Ashura. Garis keturunan Vortex. Kesabaran, jumlah cakra 10, dalam penyegelan. Tubuh, 0,5. Teknik klon bayangan ganda, teknik 3 tubuh. Bakat, pelarian dari mulut, eksklusif untuk putra takdir, lahir dengan afinitas, menanamkan sup ayam untuk jiwa akan mengurangi IQ musuh sebanyak 20. Kontrol cakra yang tepat, bertepuk tangan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hal. Jumlah minimum cakra untuk genin adalah 1. Ya Tuhan. Curang. Naruto diliputi kegembiraan. Menonton kotak atribut karakter muncul di pikiranku. Hei, sebagai contoh, sistem ini cukup ramah pengguna. Saat dia terkejut, anak yang bereaksi meninju hidung Naruto. Hai. Mencari kematian, saya melihat Naruto membentuk segel harimau dengan kedua tangannya, teknik klon bayangan. Dengan keras, kedua Naruto berpisah, jika kamu tidak ingin dikalahkan, keluarlah. Ketiga anak kecil itu memandang ketiga Naruto dan lari ketakutan. Naruto buru-buru mengeluarkan Shadow Clone, siapa tahu ninjutsu level A menghabiskan begitu banyak mana hingga dia hampir pingsan. Naruto, kamu baik-baik saja. Hinata kecil di belakangnya berkata dengan takut-takut kepada Naruto. Hei, bercanda sekali, akulah orang yang akan menjadi Hokage di masa depan. Kata Naruto pada Hinata. Hinata kecil, apakah kamu ingin menjadi Hokage? Dia berkata dan meraih tangan Hinata secara alami. Dalam sekejap, wajah Hinata memerah hingga membuat orang merasa seperti hendak merokok. Setelah waktu yang tidak diketahui, Naruto berkata kepada Hinata dengan wajah memerah, "Yah, menurutku, aku tidak tahu jalannya." Benar sekali, Naruto memimpin Hinata dan tersesat. Hantu mengetahui bahwa hutan ini sangat besar, dan ada perubahan plot di kehidupan sebelumnya. Saya pikir itu dekat sekolah ninja, tapi saya tidak dapat menemukannya setelah berbalik. Tidak apa-apa, Naruto. Ayo kita cari bersama. Hinata berkata kepada Naruto dengan suara yang sangat kecil hingga hampir tidak terdengar, matanya tertuju pada tangan Naruto yang memegangnya. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke rumahmu? Naruto bertanya pada Hinata. Ayo, kamu yang memimpin, dan aku akan mengantarmu kembali. Aku tahu. Hinata hampir membenamkan wajahnya di lehernya. Setelah beberapa saat, Hinata membawa Naruto ke sebuah rumah besar dengan tulisan Hyuga di papan namanya. UPS, suamiku sangat tampan. Naruto sangat senang. Saat ini, 2 anggota keluarga Hyuga berlari ke belakang dan berkata kepada Hinata, Nona, kemana kamu pergi? Jangan berjalan-jalan dengan orang-orang berbahaya. Mereka berkata dan melirik Naruto. Maaf, bisik Hinata.
Naruto melambaikan tangannya dan pergi. Sampai saat itu, Naruto memiliki pemikiran untuk memperbaiki situasi saat ini. Saya telah menjadi seorang pangeran melalui perjalanan waktu. Selama saya mengikuti alur ceritanya dengan jujur, saya bisa menjadi CEO, memenangkan Baifumei, dan mencapai puncak kehidupan. Saya sedikit bersemangat ketika memikirkannya, hehe. Namun kemudian saya berpikir tentang hal-hal yang harus saya lalui di masa depan, segala macam pemukulan, cedera, penganiayaan, dan perkelahian. Aku tidak segugup Naruto. Bagaimana jika aku mati secara tidak sengaja, pikir Naruto tertekan. Yah, sudah diputuskan. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih pertarungan dengan gadis itu, Sasuke. Naruto memiliki darah keluarga Uzumaki yang masing-masing memiliki bakat. Uzumaki Mito, ekor 9 tidak mudah marah sama sekali. Vortex Kushina, lada kecil di medan perang, memiliki keterampilan penyegelan yang luar biasa dan jumlah cakra yang sangat besar. Dari teknik terampil dan pengalamannya saat membantu Naruto, mudah untuk mengontrol penyegelan ekor 9. Mungkin Obito akan langsung GG. Belum lagi Nagato, satu-satunya yang mampu mempertahankan konsumsi Rinnegan. Biarpun itu Uzumaki, warnanya bisa kembali biru setelah satu gigitan. Belum lagi Pangeran Naruto, sang pusaran. Jika sebagian besar cakra tidak digunakan untuk menahan erosi cakra ekor 9, bagaimana mungkin ujian kelulusan sekolah ninja perlu mencuri buku yang tersegel itu? Kalian pasti tahu kalau Uchiha Madara, sebagai reinkarnasi dari Indra generasi sebelumnya, merupakan seorang ninja yang mampu bertarung melawan seluruh dunia ninja, meski tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan bonus Mangekyo. Belum lagi Ashura Senju Hashirama sebelumnya terkenal dengan tubuhnya yang abadi dan jumlah cakra yang sangat besar. Bahkan jika Naruto disegel dengan sebagian besar cakra, sebagai reinkarnasi generasi ketiga Ashura, cakra yang tersisa masih 10 kali lebih tinggi dari rata-rata genin. Adapun mengapa transformasi pun tidak baik, bahkan lebih sederhana, seperti seseorang yang memiliki kekuatan untuk membawa tahu, dan sekarang Anda membiarkan dia membawa tahu, bukankah itu akan hancur secara tidak sengaja, apalagi Naruto. Seorang anak kecil. Kalian pasti tahu kalau Naruto tidak melakukan perjalanan menembus waktu, Naruto pasti sudah bisa menyegel dan menggunakan avatarnya sekarang, walaupun avatarnya gagal. Itu semua karena kontrol cakra yang tidak akurat. Dan paket hadiah pemula dari sistem kali ini telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, sehingga Naruto kini dapat mengontrol cakra Naruto yang ada secara akurat. Jika bukan karena mengkhawatirkan Anbu di sekitarnya, Naruto tidak sabar untuk bereksperimen dengan ninjutsu. Benar sekali, Anbu industri kayu, Naruto sebagai Jinchuriki ekor 9 mengatakan bahwa tidak ada yang melihat, itu tidak mungkin, dan pertemuan antara Naruto dan Hinata ini mungkin telah diatur oleh Hokage ketiga, jika tidak. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 4 tahun bisa kehabisan dari 2 perlindungan keluarga Hyuga Chunin dari Grandmaster Taijutsu? Naruto membuka lock sistem, dan melihat entry pertama, selamat kepada host karena telah mengaktifkan sistem patung pasir. Sistem ini didedikasikan untuk kesempatan melakukan perjalanan melalui semua lapisan masyarakat demi kegembiraan melintasi patung pasir. Selamat menggunakan sistem ini dan ingatlah untuk memberikan ulasan yang baik. Artikel kedua menulis bahwa untuk mencegah host menjadi terlalu berpasir dan dipukuli sampai mati oleh orang lain, ada beberapa paket hadiah untuk pemula, termasuk teknik klon bayangan dan bakat kontrol tepat cakra. Saya berharap tuan rumah mengambil langkah lebih jauh dalam perjalanan pembuatan patung pasir. Melihat hal tersebut, Naruto hanya ingin berteriak ke langit. Bagaimana seorang pemuda seperti saya yang memiliki cita-cita, moralitas, budaya, dan disiplin di abad baru bisa memberi saya sistem patung pasir? Tidak, saya tidak bisa menerimanya, saya harus bekerja keras. Saya ingin bertarung. Aku bukan patung pasir. Ding dong, waktu pengalaman sistem telah berakhir, apakah tuan rumah terikat pada sistem patung pasir seumur hidup? Sistem penolakan akan dimusnahkan secara otomatis. Ya. 10.000 ya. Naruto berteriak di kepalanya. Aku ingin menjadi patung pasir. Patung pasir itu adalah aku.
Ding dong, selamat atas keberhasilan pengikatan host. Oh, aku ingin bekerja keras juga, tapi kenyataannya dia tidak mengizinkannya. Naruto berpikir dengan datar dalam benaknya. Ding dong, host memiliki kesempatan untuk membuka kunci sistem ini, apakah Anda ingin menggunakannya? Naruto. Kamu melakukannya dengan sengaja, sistem. Itu benar-benar nakal. Ding dong, apakah kamu menggunakannya? Tidak. Naruto kembali dari pikirannya dan melihat sekeliling, sedikit linglung. Di mana aku tinggal, bagaimana? Naruto sedikit melemah. Ya, sebagai kelompok penjelajah waktu, tapi tidak memasukkan ingatan Naruto. Sekarang dia tidak dapat menemukan rumahnya. Ini adalah masalah yang sangat serius, jadi kita tidak bisa tertawa. Oh, saya tidak menyangka akan tidur di jalanan pada hari pertama penyeberangan. Sungguh memalukan bagi para pemudik. Wajah Naruto pahit. Bagaimana kalau membuatku pingsan karena amnesia? Kalau begitu Anbu harus mengirimku pulang. Ding dong, tuan rumah tidak menemukan rumahnya pada hari pertama perjalanan dan memicu tugas patung pasir. Isi misi, kembali ke rumahmu tanpa menimbulkan kecurigaan Anbu. Hadiah misi, tempat tidur Deluxe Siemens King 1, cakra dapat diambil secara otomatis saat tidur. Ketika Naruto melihat tugas sistem, wajahnya sakit, dan dia hampir lupa bahwa Anbu mengikutiku. Kalau ditanya di mana rumahnya, Anbu pasti curiga. Jika dia melapor ke orang tua generasi ketiga, akan merepotkan jika dia mengubah alur ceritanya. Tidak, apa gunanya ini? Lupakan saja, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Ya ada. Naruto mendapat kilasan inspirasi, melihat ke arah batu Hokage yang menonjol di samping desa Konoha, dan menunjukkan senyuman cabul. Tidak lama kemudian, Naruto digendong oleh penjaga industri kayu dan dilempar kembali ke rumah. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugasnya. Hadiahnya berupa tempat tidur mewah Siemens yang sudah dimasukkan ke dalam ruang sistem, silakan dicek. Melihat kumis generasi ketiga di atas batu bayangan, Naruto merasakan rasa pencapaian di hatinya. Sempurna, tidur. Segera, dia melempar tempat tidur Siemens ke rumah, melihat ke tempat tidur lama dan berpikir, apakah sistem menyediakan layanan daur ulang? Ding dong, asalkan, dunia Hokage saat ini hanya mendukung pemulihan satu item, buah dari pohon suci. Namun, sistem ini dapat menyediakan fungsi pembuangan sampah. Aku sangat pemilih, tidur. Setelah berbicara, dia melemparkan tempat tidur aslinya ke sistem untuk diproses dan didaur ulang, dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur besar. Keesokan harinya, Naruto banyak meregangkan pinggangnya, nyaman, lebih nyaman daripada membunuh ayam di kehidupan sebelumnya. Buka panel sistem. Pembawa acara, Naruto. Identitas, Uzumaki Naruto, putra generasi keempat, Jinchuriki ekor 9, reinkarnasi Ashura. Garis keturunan Vortex. Kesabaran, jumlah cakra 11, dalam segel. Tubuh, 0,5. Teknik klon bayangan ganda, teknik 3 tubuh. Bakat, pelarian dari mulut, eksklusif untuk putra takdir, lahir dengan afinitas, menanamkan sup ayam untuk jiwa akan mengurangi IQ musuh sebanyak 20. Kontrol cakra yang tepat, bertepuk tangan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jumlah minimum cakra untuk genin adalah 1. Oh, lumayan, hanya saja 1 unit cakra lagi ditambahkan dalam 1 malam. Naruto berkata dengan heran, apa cakra tertinggi dari sistem genin? Dingdong 1000000. Naruto memiliki tanda tanya hitam di seluruh wajahnya, apakah kamu bercanda? Ding dong, cakra genin sebelum Naruto menjadi Hokage akan menang, diikuti oleh gerbang 8 yang dibuka sebelum Mick Day mati, dan jumlah cakra adalah 100.000. 1 unit cakra adalah jumlah cakra yang diperlukan untuk melepaskan ninjutsu level D. WTF? Apakah kamu bercanda ketika kamu menggunakan Naruto tingkat 6 jalan sebagai unit pengukuran genin? Naruto mengeluh tanpa berkata-kata. Naruto melihat keluar jendela, di luar sudah terang, dan perutnya keroncongan. Buka kulkas dan lemari, hanya tersisa tumpukan mie instan dan karton susu kosong di dalamnya.
Naruto duduk di samping tempat tidur dengan wajah penuh kesakitan dan memikirkan bagaimana Naruto bertahan hingga sekolah Jin. Kisah masa kecil Naruto semua dimulai ketika Naruto dapat mengingatnya, yaitu sekitar usia 3 tahun, dan anak-anak berusia 3 tahun masih duduk di taman kanak-kanak di kehidupan terakhirnya. Dalam kehidupan ini, saya berpakaian dan makan sendiri untuk menunjang diriku sendiri, yang terlalu dewasa sebelum waktunya. Bahkan tidak bisa menjangkau lemari dapur. Tiba-tiba Naruto mendongak dan melihat amplop di atas meja. Naruto berjalan mendekat dan membukanya, dan ada 20.000 tael uang kertas di dalamnya. Sepertinya lelaki tua generasi ketiga masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, jadi dia tidak akan membiarkan putra generasi keempat ini mati kelaparan. Aku ingat di Hokage, 1 tael dipatok 10 yen, dan 500 yen bisa membeli majalah kios pinggir jalan, yang daya belinya RMB 5. 500.000 yen itu sekitar 1.000 yuan. Aku akan pergi, anak Hokage ini keadaannya sangat buruk, tidak heran Naruto makan mie instan sepanjang hari, mungkin seperti seorang mahasiswa, makan ramen Ichiraku setiap hari di awal bulan, dan makan roti kukus dan acar sejak pertengahan bulan, pikir Naruto tanpa berkata-kata. Meskipun Naruto tidak bisa berkata-kata, sebagai anak berusia 4 tahun, memasak sendiri masih dianggap kerdil, dan dia berjalan ke desa Konoha dengan uang di atas meja. Setelah lama berkeliaran, akhirnya saya menemukan bos tersembunyi legendaris ini, Sutsuki Ichiraku, di pinggir jalan. Paman Ichiraku, makanlah ramen miso char-siu tulang babi. Naruto berteriak pada Ichiraku, berpikir bahwa kita juga harus mencicipi camilan selebriti internet yang wajib disantap di antara para penjelajah waktu. Oke, Naruto, aku akan menambahkan beberapa irisan char-siu lagi untukmu. Ichiraku menjawab sambil tersenyum, jangan menghabiskan uang terlalu cepat, atau kamu harus tidur setiap hari untuk bertahan hidup di akhir bulan. Naruto terdiam. Apakah Naruto pernah mengalami kehidupan yang menyedihkan sebelumnya? Oke, terima kasih Paman Ichiraku. Saat dia hendak berpesta, tiba-tiba terdengar suara lembut dari telinganya, Bos, ini 2 mangkuk mie miso. Naruto mendongak, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan melihat 2 bersaudara berseragam nasional Uchiha berjalan di belakangnya, Uchiha Itachi. Melihat ke belakang, aku akan pergi, Erzuzi. Kakak, kenapa kamu datang untuk makan ramen setiap saat? Erzuzi di belakangnya mengeluh, saya ingin makan bakso. Maafkan aku, Sasuke. Saat dia berbicara, Itachi mengangguk sedikit di atas kepala pilar kedua, bagaimanapun, kakak baru saja lulus, dan hadiah misinya tidak banyak. Setelah berbicara, dia melirik ke arah Naruto yang sedang makan mie dalam diam. Naruto juga diam-diam memandangi saudara-saudara yang pahit dan pahit. Uchiha Itachi seharusnya berusia 9 tahun dan telah membuka matanya, dan dia akan segera mengikuti ujian Chunin sendirian. Lalu Naruto melihat kedua pilar itu lagi. Ceka-ceka, lihat Obito dan Itachi, dia membuka Mangekyo dengan marah ketika gebetan dan temannya meninggal, lalu melihat kedua pilar. Seluruh keluarga meninggal. Kakak laki-laki itu membuka Tsukuyomi untuk mendapatkan pengalaman, tapi dia tidak membiarkan Erzuzi buka matamu, dengan kualifikasi seperti itu, tak heran jika dia menjadi peran pendukung. Jika bukan karena kakaknya dan Indra Cakra, diperkirakan kedua pilar tersebut bahkan tidak akan mampu mengalahkan Neji. Sungguh sebuah tragedi. Hei, apa yang kamu lihat dengan rambut kuning itu? Erzuzi berteriak pada Naruto dengan arogan, kakakku adalah seorang ninja sama. Sial! Jangan bicarakan itu. Itachi mengerutkan kening, dan dia merasa ada lebih banyak Anbu di sekitarnya. Jangan biarkan Sasuke mendapat masalah dengan ekor 9 dulu. Hei, aku tahu apa yang menjadi milikku bukan urusanmu. Biar ku beritahu, aku akan menjadi manusia Hokage di masa depan. Naruto tersenyum cabul, tanpa sadar teringat meme dan seorang penjudi tertentu dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana cara berkenalan? Sebelum Erzuzi bisa terus berpura-pura, Naruto sudah menghabiskan mie-nya, dan menoleh untuk berjalan pulang ke rumahnya sendiri. Anda! Hanya Erzuzi yang menghentakkan kakinya dengan marah di belakangnya. Itachi melihat sekeliling, dan benar saja, matanya yang waspada menjadi kurang waspada.
Naruto berjalan kembali sambil berpikir. Masih ada waktu 3 tahun sebelum masuk sekolah ninja, dan sekitar 8 tahun sebelum plot dimulai. Bagaimana membuat hidup saya bebas dari rasa khawatir dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi keadaan darurat dalam 8 tahun ini adalah sebuah masalah. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas ini. Tugas sehari-hari, kehidupan sehari-hari patung pasir. Isi tugas, berjemur di bawah sinar matahari minimal 6 jam sehari, dan dibalik berulang kali minimal 2 kali. Hadiah misi, selama misi, Anda bisa mendapatkan jumlah cakra yang dimurnikan dalam jumlah waktu yang sama. Untuk merayakan aktivasi pengikatan sistem, acara masuk kini sedang diadakan. Seminggu sekali, setiap bulan, dan setiap tahun, Anda akan melihat peti harta karun. Hadiah level D hingga level SSR akan muncul secara acak di peti harta karun. Ketika sistem nilai atribut diaktifkan, host bisa mendapatkan sejumlah poin atribut yang bervariasi setiap kali dia menyelesaikan tugas, yang secara langsung dapat meningkatkan atribut host. Lepaskan tugas patung pasir hari ini, tidak mungkin keluar, bahkan bulan ini. Isi tugas, membeli makanan darurat yang dibutuhkan untuk bulan itu, dan tinggal di rumah selama bulan ini, bersumpah untuk tidak mati. Hadiah tugas, hadiahi Januari 10 poin atribut per hari sesuai dengan kemajuan penyelesaian, dan tingkatkan 0,5 poin kekuatan fisik setiap hari, dan penyelesaiannya dapat diselesaikan hingga 30 hari. Naruto mendengarkan suara sistem, ding ding ding. Sistem ini sangat perhatian. Patung pasir tersebut dapat memurnikan cakra selama 6 jam sehari. Perlu Anda ketahui bahwa cakra diambil dari campuran energi fisik dan energi spiritual. Tanpa banyak suplemen nutrisi dan teknik ekstraksi cakra yang canggih, mustahil untuk mengekstraksi cakra dalam waktu yang lama. Sekalipun sebuah keluarga besar mengekstraksi cakra selama 2 jam sehari, itu akan mencapai puncaknya. Ini setara dengan 3 kali kecepatan kultivasi, dan sepenuhnya merupakan cakra yang dikeluarkan oleh sistem dari udara tipis, yang murni dan tidak merusak tubuh. Melihat 3 paket hadiah di bagian atas halaman masuk sistem, Naruto tidak sabar untuk masuk dan memasukkannya ke dalam ransel sistem. Perasaan tidak sabar membuat Naruto merasa seperti sedang bermain game mobile di kehidupan sebelumnya untuk menggambar kartu. Dia berkata kepada sistem, paket hadiah masuk mingguan. Ding dong, selamat telah membuka paket masuk mingguan dan mendapatkan talent Shuriken Throwing Grandmaster. Baiklah, setidaknya kamu bisa berlatih garpu di sekolah ninja. Buka paket masuk bulanan, lanjut Naruto. Ding dong, selamat telah membuka paket hadiah masuk bulanan dan mendapatkan ninjutsu Rasengan. Naruto mengerutkan kening. Sekarang dia memiliki bakat cakra untuk mengontrol bakatnya dengan tepat, hanya masalah waktu sebelum dia mengembangkan Rasengan. Sekarang dia telah menggambar ninjutsu ini, itu tidak terlalu berguna baginya. Itu hanya bisa dikatakan menghemat jangka waktu, dan sekarang yang paling dia kekurangan adalah waktu. Lupakan saja, lagi pula, aku menyelamatkan otakku. Buka paket masuk tahunan. Ding dong, selamat telah mendapatkan. Ini? Naruto tampak bersemangat. 8 gerbang dalam. Naruto berteriak penuh semangat. Ceka-ceka, ini adalah aksi Rajaga yang terkenal. Ini dikenal sebagai keterampilan fisik terbaik yang memulai final dengan 1 tendangan. Kali ini aku menghasilkan banyak uang, haha. Naruto sangat senang sehingga dia tidak bisa menghabiskannya. Tapi Naruto melihat ke panel sistem, dan itu menunjukkan bahwa 8 gerbang dalam tidak dapat digunakan, dan dengan atribut tubuh Naruto saat ini, tidak ada satupun gerbang yang bisa dibuka. Pergi dan kerjakan tugas sehari-hari dulu. Pikir Naruto, berbalik dan berjalan ke sebuah toko serba ada. Saat dia keluar, tidak banyak perak yang tersisa di tubuh Naruto. Sebagai gantinya, ia digantikan oleh kantong plastik 2 kali lebih besar dari dirinya, berisi sekantong mie instan. Hei, aku sudah menemukan cara untuk menghasilkan uang. Selalu makan mie instan bukanlah suatu pilihan, dan aku tidak tahu bagaimana mie instan dibuat di dunia ini. Jangan membuat kesalahan dengan memakannya. Pikir Naruto tak berdaya sambil membawa sekantong besar mie instan.
Untungnya, ini adalah dunia Hokage, sebaliknya tubuh anak berusia 4 tahun ini benar-benar tidak mampu mengatasinya. Meski begitu, butuh waktu 2 kali lebih lama bagi Naruto untuk membawa pulang mie instan tersebut. Sekembalinya ke rumah, Naruto berbaring di tempat tidur mewah Simmons dan berkata dengan penuh emosi, tubuh ini masih terlalu lemah. Tapi hari ini benar-benar panen besar. Dalam suatu hari, saya langsung memahami bola gosok eksklusif Naruto, garpu eksklusif Uchiha harus siapkan shuriken dan skill eksklusif formasi 8 gerbang dalam untuk monster lompatan. Dan juga membuka sistem nilai pengalaman, tidak perlu lagi khawatir tubuh Anda tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan cakra, dan Anda tidak perlu mengelilingi Konoha seperti 2 semangka kulitnya berlari lingkaran, ini masa muda. 30 hari kemudian. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan semua tugas harian bulan ini dengan sempurna, dan memberi Anda hadiah 300 poin atribut. Dong dong dong, ada ketukan di pintu. Saat ini, Naruto sedang berbaring di ranjang besar seperti genangan lumpur. Selama 30 hari, Naruto berbaring di tempat tidur ini kecuali untuk makan dan pergi ke toilet. Tugas sehari-hari adalah memindahkan tempat tidur ke bawah jendela dan berbaring di atasnya untuk berjemur di bawah sinar matahari, dan menghabiskan semua hadiah tugas hingga jam 10 per hari. Jika sistem memiliki emosi, mungkin akan mengirimkan seri. Masih ada 4 pemuda di sini, ini adalah patung pasir murni. Pada saat ini, pintu kamar Naruto dibuka tepat di luar, dan seorang lelaki tua bertopi bambu dan jubah kekaisaran masuk. Itu adalah Hokage ketiga, Yuan Fei Hiruzen, dan generasi ketiga melihat ke dalam ruangan dan melihat Naruto ingin berdiri seperti serangga. Generasi ketiga terkejut, Naruto, kamu baik-baik saja. Ah, Pak Tua, generasi ketiga, tidak apa-apa, aku hanya ingin menghemat tenaga dan menghemat uang untuk makan ramen. Kakek generasi ketiga, jika aku menabung cukup uang, aku akan mentraktirmu ramen. Naruto melihat generasi ketiga terkejut, lalu berpura-pura mengasihani dan berkata. Ekspresi rumit muncul di mata generasi ketiga, dan kemudian ekspresi ramah muncul di seluruh wajahnya. Begitu, Naruto, jika kamu mengalami kesulitan, katakan saja, ini 10.000 tael uang kertas perak, dan kamu belanjakan dulu. Oke, kakek generasi ketiga, kamu sangat baik padaku. Ucap Naruto dengan wajah penuh emosi. Seharusnya begitu. Sebagai Hokage, kalian semua adalah keluargaku. Karena kalian tidak ada urusan, aku pergi dulu. Generasi ketiga keluar dengan pipa besar di mulutnya. Selamat tinggal, kakek. Naruto mengucapkan selamat tinggal dengan wajah polos. Begitu pintu ditutup, wajah Naruto langsung berubah, dan dia menyentuh dagunya. Memang benar api Konoha yang hampir membakar Konoha. Akting ini sangat murni dan polos. Pantas saja Danzo tidak bisa akur dengan Hokage. Dia hanya berpose sepanjang hari. Ia memiliki wajah mati yang membuat orang ketakutan, sehingga tak heran ia bisa dipilih. Melihat generasi ketiga, dia memiliki wajah kakek yang baik hati sepanjang hari, dan dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Ayahku yang murahan, Konoha baru saja menggantikan Hokage dalam 50 tahun, dan dia menjadi foto di dinding dalam 51 tahun. Sebagai anak dari generasi keempat, anak dari cucu generasi ketiga, dan anak pahlawan Konoha, tidak apa-apa jika dia tidak menjaganya. Dia sengaja membiarkan Danzo menyebarkan rumor bahwa dia adalah iblis rubah, dan kemudian berpura-pura menjadi orang tua yang baik untuk mengendalikan Jinchuriki secara emosional. Danzo itu bodoh, kan? Sesekali, Anda harus mengolahnya menjadi senjata, dan sesekali, Anda harus menghapus perasaan Anda. Lihatlah generasi ketiga, mereka telah membodohi Naruto hingga melakukan sesuatu. Kalian pasti tahu kalau desa Konoha merupakan salah satu dari 4 desa ninja besar yang memiliki teknik penyegelan paling maju. Orang-orang tidak takut pada Jinchuriki, dan selama pemberontakan ekor 9 dipindahkan keluar hutan oleh generasi keempat segera setelah muncul. Kerusakan yang ditimbulkan tidak sebesar rencana penghancuran Konoha yang dilakukan Orochimaru. Jinchuriki ekor 9 yang tersembunyi sudah terkenal.
Setelah Naruto melihat generasi ketiga keluar, dia membuka panel propertinya. Pembawa acara, Naruto. Identitas, Uzumaki Naruto, putra generasi keempat, Jinchuriki ekor 9, reinkarnasi Ashura. Garis keturunan Vortex. Kesabaran, volume cakra 161, dalam segel. Tubuh, 15,5. Teknik klon bayangan ganda, teknik 3 tubuh, rasengan, formasi 8 gerbang dalam, membuka gerbang. Atribut yang dapat ditetapkan, 300, dapat dikonversi. Bakat, pelarian dari mulut, eksklusif untuk putra takdir, lahir dengan afinitas, menanamkan sup ayam untuk jiwa akan mengurangi IQ musuh sebanyak 20. Kontrol cakra yang tepat, bertepuk tangan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, lempar Grandmaster. Hal. Jumlah minimum cakra untuk genin adalah 1. Setelah sebulan hidup ikan asin, volume cakra Naruto telah mencapai 161, di mana Simmons dapat memperoleh 4 poin setiap hari sambil berbaring di tempat tidur. Tugas harian dapat memperoleh tambahan 1 poin setiap hari, dan fisiknya telah mencapai 15 setelah 30 hari tugas sehari-hari. Poinnya lebih banyak, sedikit lebih kuat dari Xiao Li saat baru lulus, karena 8 gerbang dalam hanya bisa membuka 1 gerbang. Penyelesaian tugas harian juga memberi Naruto 300 poin atribut. 4 kartu peningkatan bakat yang diperoleh dengan masuk setiap minggu semuanya digunakan untuk menerobos Grandmaster pelempar shuriken, dan hasilnya kini menjadi Grandmaster pelempar. Tidak ada, shuriken, ribuan buku, DLL. Selama bisa dilemparkan ke tangan Naruto, mereka bisa bermain seperti Uchiha Itachi. Dengan atribut Naruto saat ini, cakra pada dasarnya telah mencapai level genin tingkat atas sebelum poin atribut ditetapkan. Setelah berkonsultasi secara khusus dengan sistem, 1 unit cakra mengacu pada standar minimum yang dapat melepaskan ninjutsu level D. Artinya, dengan jumlah cakra di Naruto saat ini, 161 ninjutsu tingkat D yang mirip dengan teknik 3 tubuh dapat dilepaskan. Tentu saja, tergantung jenis ninjutsunya, sebenarnya jumlah yang bisa dilepaskan juga tidak konsisten. Dibutuhkan lebih banyak cakra daripada ninjutsu tambahan. Bagaimanapun, kekuatan ninjutsu ofensif ditentukan oleh jumlah cakra yang dilakukan oleh pemainnya. Tentu saja, kekuatan tempur Naruto sebenarnya setara dengan Chunin biasa. Bagaimanapun, Naruto telah menguasai 2 teknik terlarang tingkat S dan Rasengan Muji tingkat A. Kebanyakan kompetisi ninja didasarkan pada duel ninja, tubuh, dan jutsu. Jika cakra dan fisiknya serupa, itu tergantung siapa yang lebih menguasai ninjutsu dan lebih kuat. Naruto melihat ke panel, dan tanpa ragu-ragu, menambahkan semua poin atribut ke kolom fisik. Dalam sekejap, kolom fisik Naruto menjadi 315,5. Naruto seketika merasakan sakit seperti tubuhnya terkoyak. Sambil menangis, Naruto pingsan. Ketika Naruto bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Naruto merasa tubuhnya kelelahan. Begitu dia berdiri dengan tangan menopang tempat tidur, kepalanya bersentuhan erat dengan langit-langit. Sial, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan menambah banyak fisik sekaligus. Jika kamu meningkatkan kekuatanmu terlalu banyak, kamu tidak akan bisa membiasakan diri dengan tubuhmu sama sekali. Naruto menyentuh benjolan besar di kepalanya dengan ekspresi tertekan. Kemudian Naruto berjalan ke depan cermin satu persatu, dan melihat tinggi badannya yang kurang dari 1 meter akibat stunting telah bertambah menjadi sekitar 1,2 meter, pakaian di tubuhnya jelas lebih kecil, bahkan rambutnya pun tumbuh ke lehernya. Naruto melihat dirinya di cermin dan menghela nafas. Naruto masih sangat tampan, aku tidak tahu kenapa dia memiliki rambut berduri setiap hari dan memakai pakaian kuning sepanjang waktu. Setelah selesai berbicara, dia mengelus rambutnya ke belakang, jadikan rambutmu sama dengan gaya rambut Shinigami Aizen saat dia menghitam, TSK, ganteng. Kemudian dia melihat tangan dan kakinya tanpa daya, kekuatannya meningkat terlalu banyak, dia tidak bisa beradaptasi dengannya. Tiba-tiba, Naruto teringat bahwa check-in bulanannya telah direset hari ini, dan segera membuka antarmuka sistem check-in. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan proses masuk bulanan. Item hadiah, pakaian latihan San Wukong,
telah dimasukkan ke dalam ruang sistem. Naruto sangat gembira, dan tentu saja, sistem dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan kemudian dia membuka ruang sistem, hanya untuk menemukan satu set pakaian yang dilepas Raja Kera saat makan malam Tianjin. Item, baju latihan Sun Wukong. Atribut, otomatis bisa menyesuaikan ukurannya agar pas dengan badan, tidak bisa dihancurkan, walaupun bumi hancur. Pakaian masih ada, berat, otomatis menambah berat badan sesuai dengan fisik saat ini. Naruto mengeluarkan pakaian latihan dan menjabatnya dengan tangannya. Seringan tidak ada apa-apa, Naruto memiliki tanda tanya di wajahnya, ada yang salah dengan sistemnya. Bukankah itu didasarkan pada kebugaran jasmani? Pakai dulu. Setelah memikirkannya, Naruto mengenakan setelan ini, dan saat Naruto mengenakan sepatu terakhir, dengan keras, Naruto menjatuhkan dirinya ke tanah dan berkata, "Aku pergi." Ding dong, pakaian ini adalah pakaian berteknologi tinggi. Setelah memakainya, secara otomatis merasakan kebugaran fisik saat ini dan menyesuaikan berat badan. Sistem, kamu benar-benar bukan anak manusia. Naruto meraung di kepalanya, ini terlalu berat. Naruto berdiri dengan susah payah, mengetahui bahwa kebugaran fisiknya sudah sebanding dengan Xiao Li selama ujian Chunin, tapi pakaian ini bisa langsung menghancurkannya. Beban ini kini diperkirakan menjadi lebih berat dari karung pasir yang dibawa Xiao Li saat itu. Shen 10 kali. Tadi aku masih sedih karena melompat terlalu tinggi, tapi sekarang sudah lebih baik, aku tidak bisa berjalan lagi. Naruto berdiri diam dan memandang dirinya di cermin. Aku pergi. Alu, apakah itu kamu? Alu. Di hutan pada malam hari, Naruto menghadapi babi hutan di pemanggang barbeque, dan air mata mengalir dari mulutnya. Naruto memandang semak-semak dari sudut matanya. Terima kasih untuk semua bahan di dunia ini, saya mulai. Sejak terakhir kali dia pergi ke gunung untuk berburu babi hutan untuk dimakan, Naruto jelas merasa ada lebih banyak anbu di sekitarnya, dan sekarang bahkan makan ramen diikuti oleh 2 atau 3 staf anbu, yang membuat Naruto tidak memiliki privasi sama sekali. Untungnya, Laozi membangunkan sistem pahatan pasir. Jika dia membangunkan semacam sistem budidaya tertinggi, dia mungkin akan dikirim ke Guowang oleh generasi ketiga untuk reformasi tenaga kerja sebelum sekolah Jin. Naruto menghela nafas. Naruto berjalan perlahan di jalanan desa Konoha. Setelah seminggu adaptasi, Naruto mampu melakukannya tanpa mempengaruhi tindakan normal. Dan saya belum pernah mengunjungi Konoha sejak saya melakukan perjalanan melintasi waktu, jadi saya akan melihat desa ini. Seluruh Konoha dibangun di bawah tebing, dan tebing tersebut diukir dengan kepala Hokage. Seluruh Konoha berbentuk kipas bundar. Gedung Hokage sedang dibangun di bawah batu bayangan, dan tersebar ke segala arah dengan gedung Hokage sebagai pusatnya. Menonton anime di kehidupan saya sebelumnya, saya merasa desa Konoha adalah sebuah kelompok kecil. Setelah meninggalkan gedung Hokage, saya sampai di depan gerbang. Alhasil, Naruto sudah berjalan selama 1 jam dan belum sampai di perbatasan. Setelah Naruto berjalan-jalan, hari sudah malam. Saat ini, Naruto kebetulan sedang melewati lapangan latihan dekat suku Hyuga. Tiba-tiba, Naruto menoleh ke belakang dan melihat Hinata yang diam-diam memperhatikannya di belakangnya. Kemudian Naruto pergi ke tempat latihan dan mengeluarkan kunai, dan mulai latihan melempar. Karena dia mengenakan pakaian latihan, Naruto menunjukkan kepada Hinata apa yang disebut rindu mewah di awal, dan bahkan ada yang terbang ke Anbu yang sedang memantau Naruto. Namun, ini tidak masalah, menantu perempuan tertua saya sangat jatuh cinta pada Naruto ketika dia melihat kerja keras Naruto, dan dia tidak membutuhkan akurasi sama sekali. Naruto berpikir dengan gembira. Tanpa sadar, saya melemparkannya selama hampir 1 jam. Karena alasan memakai pakaian olahraga, Naruto sudah banyak berkeringat, dan gaya rambut yang sama dari Bos Aizen di kepalanya juga berserakan karena keringat. Setelah Naruto mendapatkan kendali yang tepat atas cakra, dia sudah bisa menyempurnakannya. Cakra menekan sisa-sisa ekor 9, dan janggut yang disebabkan oleh penyegelan ekor 9 di wajahnya telah menghilang.
Dari kejauhan, penampilan Naruto telah menjadi versi upgrade dari Namikaze Minato, dan Hinata yang mengintip ke belakang hampir pingsan. Pada saat ini, suara tidak menyenangkan datang dari sisi lapangan latihan. Lihat, Oni-chan, anak berambut kuning ini bodoh sekali, kunai tidak bisa melemparkannya tepat sasaran. Dan setiap kali dia melemparnya, dia berlari untuk mengambilnya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi kunai yang harus dibawa. Naruto menoleh ke belakang dan melihat Uchiha Itachi memimpin dua pilar, berjalan perlahan menuju lapangan latihan. Sasuke, jangan bicara omong kosong. Uchiha Itachi melirik ke arah Naruto, matanya sedikit menyipit, dan membawa Sasuke ke lapangan tembak terdekat, yang lebih seperti target pertempuran sebenarnya, dengan gunung dan pepohonan buatan di mana-mana, dan jarak tembak yang berbeda. Targetnya tepat sasaran. Apakah kamu mengetahuinya? Naruto melihat pikiran Itachi dan berpikir, seperti yang diharapkan dari Dewa Itachi, dia memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada para anbu idiot itu sebelum dia dipromosikan menjadi Chunin. Sambil memikirkannya, dia mengambil kembali kunai miliknya dari target. Kedua pilar ini benar-benar mengira bahwa setiap orang yang tinggal di klan Konoha nomor 1 seperti dia, tidak kekurangan uang, dan memiliki banyak senjata rahasia kunai. Kunai masih menghabiskan sepertiga biaya hidup Naruto untuk membeli barang bekas di rumah Tian-Tian. Lagi pula, dengan produktivitas Hokage, harga peralatan besi masih sangat mahal. Adapun kumpulan senjata yang dilemparkan Chunin dalam ujian setiap hari, diperkirakan ada beberapa juta. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Tian-Tian adalah orang terkaya di Konoha. Bagaimanapun, bisnis senjata adalah yang paling menguntungkan tidak peduli jam berapa sekarang, terutama di zaman perang ini. Kembali ke kejauhan, Naruto kembali melemparkan kunai ke sasaran di lapangan tembak, namun kali ini ia masih meleset dari sasaran. Di sebelahnya, Itachi sedang mengajari Erzuzi kunai keterampilan memasang garpu tingkat lanjut. Itachi melompat dan melemparkan 8 dia melemparkan kunai lain ke udara, dan memasukkannya ke salah satu kunai. Kedua kunai itu masing-masing terbang ke dua arah, dan mengenai tepat di belakang pohon dan di belakang batu. Erzuzi melompat dan berteriak, "Sialan, Oni-chan!" Dia melirik ke arah Naruto dengan jijik sambil berbicara, Naruto masih melempar satu-satunya kunai secara miring, namun jika kamu perhatikan baik-baik kunai yang dilempar Naruto kamu akan menemukan bahwa sudut kekuatan yang digunakan Naruto persis sama, dan targetnya menghadirkan huruf S, bentuk dan bentuk B di bawah lemparan Naruto berulang kali. Erzuzi berjalan perlahan ke tengah lapangan tembak, menatap Naruto dengan jijik dan berkata, "Dasar bocah nakal di sana, lihat." Setelah berbicara, dia juga melompat seperti Itachi, melemparkan 8 kunai, dan melemparkan 1 kunai lagi ke udara. Di cabang ke-9, saya melihat shua-shua-shua, 7 kunai di depan secara akurat dimasukkan ke dalam sasaran, dan cabang ke-8 dan ke-9 juga dimasukkan ke sasaran di belakang batu dan pohon, tetapi tidak mengenai sasaran. Tepat sasaran. Erzuzi memandang Naruto dengan bangga, melihat tidak ada anak kecil. Ini disebut teknik shuriken. Naruto memandang Erzuzi seolah-olah dia mengalami keterbelakangan mental, bukankah ada 2 lagi yang meleset dari target? Apa, lihat saudaramu, kamu malu. Erzuzi tersipu, diam, kalau begitu aku lebih baik darimu, dan itu adalah kesalahanku, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberikannya padamu. Erzuzi berlari ke tengah lapangan tembak lagi. Dengan suara mendesing, dia melompat dan melemparkan kunainya, dan kali ini sebelum kedua kunai itu bertabrakan, Erzuzi mendengar teriakan mengejek, "Oh, salah melemparnya." Dengan keras, itu dimasukkan di antara 2 kunai di udara, dan dengan ding, ketiga kunai itu terbang ke arah ketiga kunai itu. Uchiha Itachi menyipitkan matanya, terlihat kaget, dan kedua pilar itu jatuh dari udara dan berteriak pada Naruto dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Nak, aku sudah tepat sasaran." Naruto mendecakkan lidahnya 2 kali, licin, hanya tergelincir. Dia berlari ke salah satu kunai yang meleset dari sasaran, mengambilnya, dan melarikan diri. Erzuzi berjalan perlahan ke arah Itachi dan mengeluh, "Oni-chan, jika bukan karena masalah bocah itu, aku sudah bisa menjadi seperti kakak." Uchiha Itachi menggelengkan kepalanya,
dan memimpin Sasuke ke tengah-tengah dua sasaran di belakang, menunjuk ke dua sasaran dan berkata, "Sas, lihat sendiri, bocah itu tidak sederhana. Aku melihat kunai bekas Naruto yang compang-camping tertancap di sasaran tepat di belakang pohon, dan tepat sasaran di belakang batu juga terkena kunai lainnya." Zuzi tampak kaget. Bagaimana mungkin? Bocah itu pasti tertipu. Uchiha Itachi menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lapangan latihan bersama Sasuke tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, pemberontakan ekor 9 baru saja berlalu, dan yang terbaik bagi keluarga Uchiha adalah tidak berhubungan dengan ekor 9. Di sisi lain, Naruto dengan gembira berjalan pulang, dan melihat ke belakang, tidak ada yang mengejarnya, dan Hinata menghilang di beberapa titik. Uchiha Kaya, lihat kunai ini, pasti baru, dibandingkan dengan yang aku tidak, bahkan tidak ada pisau yang lebih kuat. Gelombang darah ini menghasilkan haha. Konoha juga telah menyelesaikan transfernya. Bagi Naruto, itu hanya bisa dikatakan sebagai kekecewaan besar. Karena perang abadi dan perdamaian selama beberapa tahun, hanya ada sedikit tempat hiburan di Konoha, kecuali beberapa bar dan kasino. Bahkan buku-buku yang ditulis di toko buku pun tidak sebagus esai-esai putih kecil generasi selanjutnya, setidaknya menyegarkan. Naruto berjalan pulang ke rumah dengan ciuman surga yang datang. Uang itu ditaruh di konter bos. Lagi pula, seorang anak berusia 4 tahun, bahkan bos yang gila pun tidak akan menjual buku pornografi kepadanya. Sudah diputuskan, aku tidak akan keluar selama beberapa tahun. Naruto berpikir dalam hatinya. 2 tahun kemudian, sesosok tubuh kurus duduk dari tempat tidur, dan cahaya bulan dari jendela menyinari. Rambut pirangnya yang tergerai sedikit tergerai, memperlihatkan wajah tampan yang tidak manusiawi. Sudah 2 tahun. Naruto meregangkan pinggangnya, aku selalu di rumah, badanku hampir berkarat. Dalam 2 tahun terakhir, Naruto menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah mengerjakan tugas, dan kadang-kadang keluar menemui Hinata untuk meningkatkan kesukaannya. Rasa kehadiran seluruh orang di desa pada dasarnya telah direduksi ke tingkat yang paling rendah. Tidak peduli seberapa besar Danzo mempromosikan pemberontakan ekor 9, penduduk desa bahkan tidak dapat melihat orang, jadi tidak ada yang namanya rasa jijik. Waktu bisa membuat orang melupakan banyak hal. Pada awal 2 tahun terakhir, generasi ketiga menganggap hal itu berlebihan dan membiarkan Danzo memenuhi Naruto, menyebabkan Naruto menderita autisme. Untuk sementara, dia akan datang ke Naruto dari waktu ke waktu setiap hari untuk menyegarkan kehadirannya dan mencegah White Fang mengulangi kematiannya. Itu terjadi, dan kemudian saya mengetahui bahwa Naruto hanya tidur di rumah. Pada awalnya, generasi ketiga membujuk Naruto untuk melakukan aktivitas, namun kemudian ia mengabaikannya begitu saja, mengira Naruto sudah menyerah pada dirinya sendiri. Pokoknya pencegahnya adalah rubah di perut Naruto. Adapun Naruto, selama itu baik untuk tidak mati. Hal yang paling penting mengenai senjata nuklir adalah pencegahan, dan ini bukan hanya sekedar melancarkan 2 serangan jika tidak terjadi apa-apa. Naruto melihat keluar jendela, saatnya keluar untuk beraktivitas. Hari ini adalah acara besar terakhir di awal plot. Sistem, buka panel atribut karakter. Naruto berpikir dalam benaknya. Pembawa acara, Naruto. Identitas, Uzumaki Naruto, putra generasi keempat, Jinchuriki ekor 9, reinkarnasi Ashura. Garis keturunan Vortex. Kesabaran, jumlah cakra 2920, dalam penyegelan. Tubuh, 9880. Teknik klon bayangan ganda, teknik 3 tubuh, rasengan, formasi 8 gerbang dalam, Dumen, jurus petir Chidori, Raikiri, penghancur angin kuat Taiwan Escape, pelindung tubuh jurus petir ninjutsu, jurus petir, Kilin. Atribut yang dapat ditetapkan, 300, dapat dikonversi. Bakat, Mouth Dungeon, eksklusif untuk Son of Destiny, lahir dengan afinitas, menanamkan sup ayam untuk jiwa akan mengurangi IQ musuh sebanyak 20. Kontrol cakra yang tepat, apapun yang Anda inginkan dengan tepukan kedua tangan, lempar Grandmaster, batas pengikut darah, Taidun. Hal. Jumlah cakra minimum untuk genin adalah 1,
atribut panel tertinggi untuk genin biasa adalah 999, 9999 untuk Chunin, dan 99999 untuk Jin. Dengan atribut panel Naruto saat ini, itu cukup untuk menangani sebagian besar keadaan darurat di bawah level Kage. Meski diburu setingkat Kage, Naruto yakin bisa lepas dari tangan mereka. Dalam 2 tahun terakhir, Naruto telah memperoleh atribut cakra jurus petir melalui login. Melalui kendali bakat cakra, ia langsung bergabung dengan batas suksesi darah Taidun, dan mengekstrak banyak ninjutsu jurus petir, terutama jurus petir, ninjutsu, ditambah semua poin atribut dalam hal kebugaran fisik. Kebugaran fisik Naruto melonjak langsung ke batas seni tubuh murni Jin. 8 gerbang dalam juga bisa dibuka hingga gerbang kelima. Anda harus tahu bahwa gerbang Du yang ditampilkan oleh sistem mengacu pada sejauh mana gerbang Du dapat dibuka tanpa cedera. Masih ada beberapa hal yang berantakan, jadi saya tidak akan mengulanginya satu persatu, demi menghemat jumlah kata yang membuat jijik pembaca. Sistem menambahkan poin atribut ke fisik. Naruto berkata pada sistem. Ding dong badan, 10.180. Dari perjalanan waktu hingga saat ini, selama 2 tahun, Naruto telah berhasil tumbuh dari balita tak berdaya menjadi jin fisik yang sebanding dengan yang dikenakan oleh Mick. Dan hari ini adalah hari di mana Danzo mendapatkan Dewa Surgawi terhormat. Langit malam semakin gelap. Malam Konoha sangat suram hari ini, dan bulan besar tampak diselimuti cahaya darah yang redup. Beberapa sosok di hutan kematian Konoha saling berkejaran, dan ledakan jimat yang meledak tersebut menimbulkan semburan asap tebal. Pada saat ini, sosok hitam lainnya melintas, berdiri jauh dari pinggiran medan perang. Oh, saya terlambat, sepertinya saya salah ingat, Danzo telah menggunakan Izanagi untuk mendapatkan Dewa Surgawi yang terhormat. Orang yang berbicara adalah Naruto yang menyelinap keluar dari rumah. Dia ingin memanfaatkan penangkapan Danzo atas Dewa Surgawi terhormat Shisui dengan salib horizontal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah salah mengingat waktu penangkapan. Mata kanan Shisui sudah diambil oleh Danzo. Oh, sepertinya perjalanan ini akan sia-sia lagi. Jarang sekali aku berminat untuk keluar, kata Naruto tak berdaya. Tiba-tiba, beberapa kunai terbang dari belakang dan menembak ke arah Naruto. Naruto menggelengkan kepalanya beberapa kali, dan kunai itu terbang melewati wajah Naruto dan menempel jauh di pohon besar di belakangnya. Siapa kamu? Aku melihat seorang lelaki tua dengan kepala diperban dan tangan kanannya perlahan berjalan keluar dari balik pohon besar di belakang Naruto, menatap Naruto erat dengan satu matanya. Naruto menggelengkan kepalanya dengan polos. Bukankah itu usaha yang besar? Dia khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan Dewa Surgawi terhormat, jadi dia mengirim mereka ke rumahnya sendirian. Namaku Luffy, seorang pria yang bersumpah untuk menjadi Raja Bandit. Setelah itu, dia mengeluarkan kunai dan bergegas menuju Danzo. Danzo sedikit menyipitkan mata kirinya, cepat sekali. Naruto dalam perjalanan menghilang dari pandangan Danzo sambil mendesis, cepat sekali. Danzo terkejut, Danzo melompat mundur dalam sekejap, dan Naruto, yang diselimuti petir, muncul di tempat Danzo berdiri. Armor gaya petir. Kamu dari Cloud Shinobi? Danzo terkejut, dan Naruto tersenyum. Tidak, jangan bicara omong kosong, aku Raja Luffy, orang yang akan menjadi One Piece. Dia membuka gerbang dalam kelima dari 8 gerbang dalam gerbang Dumen. Kecepatan Naruto menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap, dan muncul di belakang Danzo dalam sekejap. Batuk Danzo melihat tangan yang terulur dari belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Siapa kamu? Aku sudah mengatakan semuanya, nama Kuang Luffy, dan akulah orang yang akan menjadi One Piece. Naruto terkekeh. Kamu bahkan tidak ingin mengatakan keinginan terakhirku, barusan kamu mengatakan bahwa kamu adalah Raja Bandit. Danzo tidak bisa menahan batuk darah lagi. Oh, jangan khawatir tentang detail ini. Naruto mengeluarkan gulungan penyegel yang menyegel mata kanan Shisui dari Danzo, Dewa Surgawi yang terhormat. Ini dia. Pada saat ini, sosok Danzo yang sekarat perlahan menghilang seperti gelembung, dan muncul di belakang Naruto. Dengan suara desir, segenggam kunai menembus tubuh Naruto, iblis kecil, kamu masih harus banyak belajar.
Benar-benar? Naruto tersenyum tipis di sudut mulutnya yang berdarah, dan dengan keras, sosoknya berubah menjadi kepulan asap, dan sebuah tiang kayu muncul di tempat. Tidak mungkin. Kamu tidak punya waktu untuk menyegelnya, seru Danzo. Kalau begitu, aku menerima Sharingan. Selamat tinggal, Tuan Danzo sayangku. Naruto menyeringai pada Danzo. Ingat, oleh Luffy, pria yang menjadi One Piece. Baga. Berhenti. Di bawah pengawasan Danzo yang marah, Naruto menghilang di depan matanya dengan desir. Brengsek. Danzo mengertakkan giginya dengan marah, pada saat itu beberapa sosok menderu-deru, berlutut di depan Danzo. Itu sebelum mengejar akar Shisui, apakah Dewa Surgawi terhormat mendapatkannya? Danzo bertanya. Maaf. Tuan Danzo, bawahannya tidak kompeten, Shisui telah diselamatkan. Kata anggota Root berjubah putih. Sampah. Danzo meraung dengan marah. Besok, kami akan mengirim orang ke desa Cloud Shinobi untuk menemukan seorang ninja bernama Wang Luffy, seorang ninja jutsu tubuh murni yang kekuatannya berada di sekitar elit Jinin. Aku harus menemukannya. Di sisi lain, Shisui, yang diselamatkan oleh Uchiha Itachi, berkecil hati. Saya awalnya ingin menggunakan Dewa Surgawi terhormat untuk menghentikan kudeta dalam kelompok, tapi saya tidak menyangka Danzo ingin mengambil kemampuan Mangekyo saya. Sekarang aku di Konoha tidak ada tempat tinggal, Danzo pasti akan memukulnya kembali, dan Danzo selalu ingin menghancurkan klan Uchiha. Aku tidak punya cara untuk mengubah hubungan antara klan Uchiha dan desa. Selebihnya terserah kamu, Itachi. Aku berikan mata ini pada ini dia. Kuharap kamu bisa menggunakannya untuk melanggengkan wasiat kita. Akhirnya, aku mengirimimu hadiah perpisahan. Shisui memberi Itachi Mangekyo Sharingan Dewa Surgawi yang mengubah pikiran, dan melompat dari tebing. Tangan Itachi terulur lemah, tapi dia tidak menahannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keinginan Shisui, dia juga tidak bisa membantu Shisui mengubah status quo. Sharingan di mata Itachi berputar seperti orang gila, perlahan menghubungkan bersama. Naruto yang tak jauh dari situ memandangi pemandangan di depannya, berapa kali pun aku menontonnya, tetap seru, lahirnya Dewa Musang. Aku tidak bisa menontonnya lagi, ada hal penting yang harus dilakukan. Naruto melintas dan menghilang di dalam hutan. Di tepi sungai tidak jauh dari tebing tempat dia berbicara dengan Itachi, Uchiha Shisui perlahan membuka matanya. Siapa? Hei, jangan gugup. Naruto duduk di atas batu di sebelah Shisui, jika bola matanya rontok lagi, aku mungkin tidak bisa menekannya kembali, apalagi mata Uchiha-mu mudah digunakan, seperti USB plug and play. Kamu menyelamatkanku? Shisui menyentuh mata kanannya dan bertanya, siapa kamu, kenapa kamu memiliki mata kananku? Ya, aku benar-benar orang malang yang mendambakan perdamaian yang dianiaya oleh Danzo. Akan lebih baik jika aku bisa menambah masalah pada Danzo, kata Naruto dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tidak ada gunanya menyelamatkanku dalam situasi ini. Shisui berbaring di tanah dan memandangi bulan di langit dan berkata perlahan, pertemuan klan Uchiha seharusnya dimulai, Konoha akan mengalami perselisihan sipil. Tidak, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah anggota terkuat kedua dari klan Uchiha. Jika kamu tidak muncul, mereka pasti tidak akan tahu. Mereka tidak akan bisa bertarung malam ini. Naruto berkata kepada Shisui, dan kamu menaruh apakah pantas untuk mempercayakan wasiat Itachi, mungkin kamu akan membuatnya gila. Sharingan adalah mata yang tidak menyenangkan, semakin dalam cinta, semakin dalam kebencian. Kamu tidak ingin klan Uchiha menghilang di dunia ini, kan? Lalu apa yang bisa kulakukan? Jika tidak terjadi apa-apa lagi, aku sudah menjadi pengkhianat. Bahkan jika aku ingin terus berakting, itu tidak mungkin. Kurasa generasi ketiga pun tidak akan memberiku kesempatan kedua dan membiarkanku bereksperimen. Shisui berkata dengan enggan. Kamu tahu generasi ketiga. Kupikir kamu dicuci otak oleh generasi ketiga seperti orang idiot berdarah panas. Setelah Naruto selesai berbicara, ada sesuatu yang salah. Bukankah Naruto yang dicuci otak? Aku memarahi diriku sendiri, batuk, kecelakaanmu telah terjadi, generasi ketiga dan Danzo pasti tidak akan membiarkan klan Uchiha pergi,
dan wajah terakhir telah terkoyak. Sekarang satu-satunya cara adalah meninggalkan militan klan Uchiha. Kamu menghubungi orang-orang sepertimu, memikirkan kawan secara pribadi, dan membuat klan Uchiha bersedia berdamai dengan desa. Orang-orang yang tinggal bersama dipindahkan, dan intelijen yang tersisa bahagia untuk dirinya sendiri. Dan tujuanku menyelamatkanmu bukan hanya untuk perdamaian Konoha. Naruto melanjutkan dengan sungguh-sungguh, saya mendukung perdamaian seluruh dunia ninja. Ada sebuah organisasi bernama Akatsuki di desa Hujan Shinobi, mereka mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan sering berpartisipasi dalam perang antara kedua negara sebagai tentara bayaran, dalam sebuah mencoba menyebabkan perang di dunia ninja. Anggota organisasi ini semuanya adalah pemberontak tingkat S dari berbagai negara. Saya harap Anda bisa menyamar dan memata-matai mereka. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi tepat waktu, sehingga mencegah mereka dari menyulut Perang Dunia Ninja keempat. Agaknya kalian yang pernah mengalami Perang Dunia Ninja ketiga pasti paham dengan kejamnya perang itu. Shisui terdiam lama, ya, saya akan pergi ke desa Ren Shinobi untuk melihat setelah berurusan dengan klan Uchiha. Jika benar seperti yang Anda katakan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memata-matai informasi tersebut. Tapi saya punya permintaan, kamu harus memberitahuku siapa dirimu. Jika kamu terus menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, sangat sulit untuk diyakinkan. Hah? Bagaimana kamu melihatnya? Teknik transformasiku sempurna. Naruto menyeringai, bukankah begitu? Shisui menatap orang dalam gambar Luffy, Raja One Piece, tanpa berkata-kata, dia gila sekali, gaya lukisan ini berbeda. Oke, apa yang berubah? Dengan keras, Naruto berubah kembali ke penampilan aslinya, dengan rambut pirang tergerai, dan gaya rambut yang sama dengan Bos Aizen sebelum menghitam menambahkan sedikit perasaan meyakinkan pada Naruto. Murid Shisui menyusut, dan dia berkata dengan ngeri, Jinchuriki ekor 9. Yah baiklah jangan katakan itu, aku adalah orang yang cinta damai, dan keinginanku adalah menjadi seorang Hokage, membawa kebahagiaan bagi orang-orang, dan membuat orang-orang mengenaliku, kata Naruto dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, Shisui benar-benar terharu. Jalanku tidak sendirian. Naruto memandang Shisui yang begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri, dan menghela nafas dalam hatinya, bakat melarikan diri dari mulut ini sangat berguna. Hal berikutnya adalah plot dimulai. Jiu Xiaoqiang memasuki sekolah, dan Uchiha tersingkir klan. Ding dong selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas utama manusia alat. Sebagai patung pasir, bagaimana tuan rumah bisa melakukan semuanya sendiri? Isi tugas, menyelamatkan Uchiha Shisui dan menjadikannya alat tuan rumah. Hadiah misi, batas penerus darah Sharingan. Itu benar. Hokage wajib dimiliki oleh para pelancong, penyakit mata merah. Jika bukan karena tugas utama yang tiba-tiba dikeluarkan oleh sistem, Naruto tidak akan terlibat dalam masalah berbahaya seperti itu. Seperti yang diketahui semua orang, Naruto baru saja dipromosikan menjadi Jin dengan tubuhnya, dan Chakra hanya dapat mencapai Chunin, dan Danzo juga merupakan bos kecil di Hokage. Pertama, memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan level Kage, bahkan sebanding dengan beberapa bayangan lemah. Tapi kali ini, Naruto mengandalkan pemahamannya tentang plot, ketidaktahuan Danzo tentang dirinya sendiri, dan Shisui tingkat dewa hanya memberinya gelombang, sehingga dia menyelesaikan tugas tanpa risiko apapun. Dua keterampilan bak utama di Hokage, Naruto, semuanya telah diperoleh. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan tangan terkatup, dan Anda dapat membuka Gundam dengan mata Anda. Meski sekarang hanya darah Sharingan, membuka mata selalu salah. Naruto berkata kepada kekacauan yang telah dicuci otak Shisui, pertama-tama kamu kembali ke suku Uchiha secara diam-diam, pindahkan suku yang berpikiran sama keluar dari Konoha, dan sembunyikan namamu. Saya yakin kamu harus bisa melakukannya sebagai tuan kedua dari Uchiha. Lalu kamu pergi ke desa Hujan Shinobi untuk mencari peluang memata-matai informasi, dan ketika aku menjadi Hokage, aku akan membiarkan klan Uchiha kembali ke Konoha. Kamu terus mengatakan bahwa aku yang terbaik kedua di klan Uchiha, jadi siapa yang nomor satu? Tidak mungkin Itachi.
Dia kalah dariku dalam pertarungan 2 hari lalu. Shisui bertanya dengan bingung. Kenapa kamu berpikir begitu banyak? Cepat bersiap-siap. Kurasa kematianmu akan berlangsung paling lama 1 tahun, generasi ketiga dan Danzo akan membersihkan Uchiha. Naruto dengan cepat mengganti topik pembicaraan, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda masih memiliki Imbi Obito tua yang main-main, hanya bercanda. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Sebagai Jinchuriki ekor 9, jika Danzo generasi ketiga mengetahui bahwa kamu lepas kendali, mereka pasti akan menghapus kepribadianmu dan menjadi boneka. Shisui selesai, dengan keras, dia pergi dalam sekejap. Naruto menghela nafas lega, dan akhirnya menipu seorang tukang perkakas. Di masa depan, apa yang bisa diserahkan kepada Shisui untuk bekerja, dan dia juga bekerja keras untuk kehidupan ikan asinnya sendiri. Kembali ke rumah secara diam-diam, melepaskan klon bayangan yang tertidur di rumah, dan tertidur lelap. Namun banyak orang yang tidak bisa tidur. Gedung Hokage. Itachi mendatangi generasi ketiga dalam sekejap, dan berkata kepada generasi ketiga, Asosiasi Klan Uchiha. Karena Uchiha Shisui tidak datang, klan Uchiha mengira rencana itu terungkap dan tertunda. Generasi ketiga bertanya dengan heran, apa? Bukankah Shisui menghentikan klan Uchiha? Selama misi, saya menemukan jejak pertempuran di dekat suku Uchiha. Diduga akar Danzo berkelahi dengan manusia. Itachi terus melapor pada Hokage. Generasi ketiga menampar meja dan berdiri, bajingan. Setelah memikirkannya, dia duduk lagi, pergi dan selidiki keberadaan Uchiha Shisui dan siapa Shisui Sharingan yang jatuh. Ya. Itachi pergi dalam sekejap. Generasi ketiga menarik napas dalam-dalam dari pipa besar itu, mengembuskan asap tebal, menyipitkan mata dan berkata, pergi dan kirim seseorang untuk mengawasi Itachi dan Danzo. Lihat apakah Sharingan ada pada mereka. Hai. Ada jawaban hening dari ruangan kosong itu, dan kemudian hening. Kuharap kamu tidak mempersulitku, Danzo. Generasi ketiga bergumam sambil merokok. Di sisi lain, Danzo dan kelompoknya kembali ke markas dengan marah, dan Danzo marah kepada bawahannya, hubungi Konoha dan klan kecil yang dekat dengan kita, dan berikan tekanan pada generasi ketiga. Klan Uchiha seharusnya tidak ada dahulu kala. Kebijakan yang ditetapkan oleh generasi kedua, klan Uchiha bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan Konoha. Terus terang, itu adalah polisi dan manajemen kota. Tampaknya memiliki kekuatan yang besar, tetapi sebenarnya menarik kebencian desa Kuanin, dan klan Uchiha tidak memiliki kontak dengan klan dan warga sipil Konoha lainnya. Menyebabkan akumulasi kontradiksi, dan pecahnya perang saudara hanya tinggal menunggu waktu. Generasi pertama mungkin adalah pemimpin karismatik yang bisa mengakomodasi segalanya, tapi generasi kedua jelas merupakan politisi berbahaya yang diam-diam mendorong keluarga Uchiha ke jalan buntu. Sedangkan untuk klan dari klan Uchiha, banyak klan Uchiha yang sangat mudah tersinggung, karena Shisui belum datang, dan klan tersebut telah kehilangan kekuatan tempur tertinggi. Ketika mereka berpikir bahwa generasi ketiga dapat melenyapkan Shisui secara diam-diam, tidak diragukan lagi itu adalah peringatan bagi keluarga Uchiha. Setelah berdiskusi berkali-kali, Uchiha Fukyu akhirnya berkata, sekarang Shisui hilang, dan hanya Itachi yang masih di Anbu. Sepertinya waktu untuk kudeta belum tiba. Itachi, kamu terus tinggal di Anbu untuk menyampaikan informasi dan menunggu untuk kesempatan. Bubar. Setelah berbicara, klan Uchiha yang telah berkumpul berpencar. Setelah itu, Itachi berdiri di tiang telegraf klan Uchiha, bulan di atas kepalanya tampak berwarna darah, dan Sharingan di mata Itachi berputar liar dan perlahan berubah menjadi kincir angin, Shisui. Aku akan mewarisi wasiatmu, dan Konoha akan selalu damai dari. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi kebanyakan orang. 1 tahun kemudian. Sudah 58 tahun di Konoha. Sudah 4 tahun di Hokage. Waktu berlalu. Naruto menghela nafas, aku akan pergi ke sekolah besok, dan hari-hari tunjangan hidup telah hilang selamanya. Aduh. Oh. Tidak ada yang bilang aku harus bersekolah di sekolah Jin. Bukankah menyenangkan menjadi rakyat jelata Konoha?
Kalian pasti tahu kalau desa Konoha punya zona aman bernama Toko Ramen Ichiraku. Ini dari plot dari sejak keberadaan Boruto, ayah dan anak Ichiraku tidak pernah kehilangan sehelai rambut pun, sehingga cocok untuk dijadikan ikan asin. Naruto diam-diam berpikir bahwa dia akan bangun dan mendiskusikan pekerjaan paruh waktu dengan tingkat Dewa Ichiraku, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Siapa ini? Naruto berjalan ke pintu dan membukanya, hanya untuk melihat topi besar ikonik generasi ketiga muncul di depan Naruto. Yo, kakek generasi ketiga. Ada apa? Generasi ketiga tersenyum dan berkata kepada Naruto, jarang sekali. Naruto, apakah kamu pacaran? Aku di sini untuk mengingatkanmu agar tidak lupa mendaftar di sekolah ninja besok. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana kalau begitu. Naruto berkata kepada generasi ketiga sambil tersenyum main-main, tidak, terima kasih Ojiji generasi ketiga, aku tidak pergi ke sekolah Jin, aku akan belajar membuat ramen dengan paman Ichiraku, berkelahi dan membunuh, aku benci itu yang paling. Generasi ketiga tampak tercengang, tidak. Bagaimana bisa kamu tidak pergi ke sekolah ninja? Jika kamu tidak bersekolah, bagaimana aku bisa mencuci otakmu? Apa masalahnya? Naruto bertanya dengan berpura-pura bingung, apakah kamu tidak ingin pergi ke sekolah ninja? Mengapa kamu pergi ke sekolah Jin, seorang anak yatim piatu dari keluarga biasa seperti saya yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki orang tua? Mungkin saya masih di rumah. Adapun satu-satunya bibit, dia juga membantu mewariskan garis keluarga, betapa berbahayanya menjadi seorang ninja, jika tidak hati-hati, kamu akan mati. Generasi ketiga berpikir jernih. Ya, bukankah kamu ingin menjadi Hokage, tidakkah kamu ingin orang lain mengenalimu? Jika kamu tidak bersekolah di sekolah Jin, bagaimana kamu bisa menjadi Hokage yang mandiri? Oh, aku masih terlalu muda dan naif saat itu. Bagaimana mungkin orang sampah sepertiku bisa menandingi orang hebat sepertimu? Sekarang aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan damai dan stabil, itulah kebahagiaanku. Naruto berkata tanpa daya, aku akan keluar mencari pekerjaan, kakek generasi ketiga biarkan aku pergi. Generasi ketiga berkeringat deras, Danzo, kamu terkena pukulan yang sangat keras, kamu kehilangan seluruh semangat juangmu. Ini diledakkan oleh seseorang di rumah sebelum mencapai markas lokal di medan perang. Bukankah bom nuklir ini hanyalah sebuah bom? Sendiri? Naruto itu, kamu lihat kamu telah menerima dana bantuan dari desa. Bukankah para ninja ini berpenghasilan untuk semua orang? Bahkan jika itu pekerjaan, tidak buruk untuk belajar ninjutsu untuk pertahanan diri di zaman sekarang ini dan zaman. Naruto mencibir dalam hatinya, aku tidak punya uang, tapi ayahku yang murahan memilikinya, aku tidak percaya bahwa Hokage keempat Tangtang bahkan tidak bisa mendapatkan cukup uang untuk biaya hidup putranya. Oh, Tuan Hokage, izinkan aku pikirkan tentang itu. Jangan dipikir-pikir, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok. Pergi ke sekolah ninja. Setelah selesai berbicara, generasi ketiga buru-buru berbalik tanpa menunggu respon Naruto. Tapi Naruto tahu bahwa hari-harinya untuk melepaskan ninja telah berakhir, dan Hokage ketiga memperkirakan tidak ada toko yang berani menerimanya sebagai pekerja paruh waktu. Meskipun aku tidak kekurangan uang sekarang, begitu Shisui terungkap, itu akan merepotkan. Lagi pula, aku tidak bisa melakukannya sebatas musuh satu orang. Setelah memikirkannya, Naruto membuka panel properti. Pembawa acara, Naruto. Identitas, Uzumaki Naruto, putra generasi keempat, Jinchuriki ekor 9, reinkarnasi Ashura. Garis keturunan Vortex. Kesabaran, jumlah cakra 6.000, dalam penyegelan. Badan, 12.000. Teknik klon bayangan ganda, teknik 3 tubuh, Rasengan, formasi 8 gerbang dalam, Dumen, jurus petir Chidori, Raikiri, Taiwan Escape penghancur angin kuat, pelindung tubuh jurus petir ninjutsu, jurus petir kilin, jurus petir, aliran Chidori, gaya petir, senjata tajam Chidori. Atribut yang dapat ditetapkan, 0, dapat dikonversi. Bakat, pelarian dari mulut, eksklusif untuk putra takdir, terlahir dengan afinitas, menanamkan sup ayam untuk jiwa akan mengurangi IQ musuh sebanyak 20.
Kontrol cakra yang tepat, bertepuk tangan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, melempar Grandmaster, batas pengikut darah, pelarian Taiwan, batas pengikut darah, Sharingan, 2 Gyokait. Hal. Jumlah cakra minimum untuk genin adalah 1, atribut panel tertinggi untuk genin biasa adalah 999, 9.999 untuk Chunin, dan 99.999 untuk Jin. Tidak ada event besar tahun ini, jadi peningkatan Naruto tidak terlalu banyak, tapi meski begitu, misi harian saja sudah memberi Naruto peningkatan besar pada cakranya dan 1 langkah lebih dekat ke Jin. Sepertinya saya hanya bisa kembali ke sekolah dan bermain rumah dengan anak-anak dengan tenang. Naruto berpikir tak berdaya, jadi dia tidak keluar dan kembali ke kamar tidur besar Simmons miliknya. Hari berikutnya. Naruto terbangun oleh ketukan di pintu. Jam berapa sekarang? Ketuk-ketukan apa? Kemana harus melarikan diri? Tuan Hokage memintaku untuk membawamu ke sekolah ninja. Sebuah suara datang dari luar pintu. Ayo, ayo. Apa yang terburu-buru, itu membunuhku. Naruto dengan tidak sabar mengenakan pakaiannya dan menata gaya rambut yang sama seperti Aizen. Karena dia tidak bisa menahan diri, dia hanya bisa menikmatinya. Naruto terlihat mesum. Girls, aku datang, hehehe. Saat membuka pintu, saya melihat seorang ninja yang mengenakan rompi ninja pemaaf berdiri di luar, mengenakan kacamata bundar kecil dan sorban. Itu adalah Yebisu. Ikutlah denganku, aku akan mengantarmu ke ujian sekolah ninja. Yebisu berkata acuh tak acuh pada Naruto. Ia selalu meremehkan anak rubah iblis ekor 9, apalagi Naruto membuat segala macam masalah di desa sebelum Naruto datang. Dan kemudian setelah perjalanan waktu Naruto. Terlebih lagi, dia lebih sering tinggal di rumah, menjadi rumah mati yang bahagia. Hal ini membuat Yebisu yang sesekali mengawasinya semakin membenci Naruto. Dia merasa orang ini tidak berguna, dan di usianya yang begitu muda, dia tidur di rumah sepanjang hari dengan uang bantuan yang dikeluarkan oleh desa sebagai hal yang biasa, dan dia hanyalah ngengat desa. PFFT, Naruto tertawa terbahak-bahak. Entah kenapa, tapi setiap kali dia melihat kacamata kecil Yebisu, Naruto mau tidak mau ingin tertawa. Dia juga menonton anime di kehidupan sebelumnya, dan rasanya lebih lucu lagi saat dia melakukan perjalanan pulang. Apa yang Anda tertawakan? Yebisu bertanya dengan wajah muram. Tidak, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Naruto menutup mulutnya dan melihat sekeliling, istriku melahirkan hari ini, aku bahagia. Berapa umurmu dan kamu punya istri? Wajah Hui Bisho menjadi lebih gelap. Maaf, saya melakukan kesalahan. Yang melahirkan bayi itu adalah istri teman saya. Naruto menahan senyumannya, sudah pasti kamu tidak lagi menertawakan kacamatamu. Kamu harus tahu bahwa aku biasanya tidak tertawa. Kecuali aku tidak bisa menahannya, pikir Naruto menambahkan kalimat. HMPH. Yebisu memalingkan wajah hitamnya, cepat menyusul, masih ada ujian masuk. Jangan khawatir, aku akan mengalahkanmu. Naruto menutup mulutnya dan mengikuti Yebisu ke sekolah ninja. Sekelompok anak yang menunggu tes masuk sudah berdiri di depan gerbang sekolah. Ya, karena aku tidak bisa bersembunyi, maka aku, Naruto, pasti akan menjadi anak buahnya Hokage. Hehe, Naruto menyentuh dagunya dan berkata dengan mesum. Yebisu melirik ke arah Naruto, belum pasti apakah kamu bisa lulus ujian masuk. Kamu adalah sampah yang berbaring di tempat tidur setiap hari, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin menjadi Hokage, dan kamu tidak malu. Naruto menatap kosong pada Yebisu, apa yang diketahui anak-anak nakal, mereka sama sekali tidak memahami kedalaman karakter Cina kita. Karena sudah terkirim, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Yebisu lari dengan keras, seolah tinggal bersama Naruto untuk sementara waktu akan memalukan. Naruto melirik kepergiannya dengan jijik. Menjadi seorang Hokage, dan menjadi seorang Hokage, apakah itu sama, atau terlalu muda? Pada saat ini, 2 bersaudara, satu tinggi dan satu pendek, keluar dari jalan di sebelah mereka, mengenakan kostum nasional Uchiha. Itu adalah Erzushi dan kakak laki-lakinya Uchiha Itachi. Pada saat ini, Itachi mengalami perubahan di wajahnya,
dua kerutan dalam muncul di bawah matanya, dia sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 12 tahun. Kemunculan mereka berdua menimbulkan keributan dari para siswa yang datang untuk mendaftar. Lihat, mereka milik keluarga Uchiha. Saya mendengar bahwa saudara ipar bibi saya yang kedua ditangkap oleh penjaga dan dipukuli sampai mati ketika dia meludah di jalan. Sungguh, saya juga mendengar bahwa mereka sering mengatasnamakan manajemen untuk memungut biaya perlindungan dari toko-toko penduduk desa. Ini sungguh mengerikan. Naruto mengerutkan kening, apakah konflik telah muncul sedemikian rupa, terutama setelah Shisui mengusir klan Merpati pada tahun ini. Klan Uchiha yang tersisa menjadi semakin sombong, selalu berpikir bahwa mereka adalah pendiri Konoha, salah satu suku selalu lebih unggul dari yang lain, dan arogansi yang diturunkan oleh Sengoku tidak berubah sama sekali. Ditambah dengan promosi Danzo dan persetujuan dari generasi ketiga, konflik antara penduduk desa, suku kecil lainnya, dan suku Uchiha tidak dapat dibendung. Naruto pergi menemui kakak Uchiha, dan berkata kepada Sasuke, "Yo, Urzushi, kamu juga datang untuk mengikuti ujian masuk." Sasuke melemparkan kunai ke Naruto dengan marah, "Sudah kubilang. Jangan panggil aku Ju. Zi." Naruto bersembunyi dengan wajah bengkok. "Yah, jangan terlalu bersemangat, aku hanya menyapamu." Itachi memandang Naruto dan menunjukkan senyuman tidak berbahaya. "Selamat pagi, Naruto. Mungkin aku akan merepotkanmu untuk menjaga adikku yang sombong di masa depan." Naruto terkekeh, "Jangan khawatir, serahkan padaku, dan simpanlah untuk membuatnya patuh." Sasuke di sebelahnya tidak mau. "HMPH. Siapa yang ingin kamu kendalikan? Aku belum jatuh begitu rendah sehingga aku membutuhkanmu, orang bodoh, untuk mendisiplinkanku. Jangan terlalu sopan, aku dan kakakmu adalah teman." Naruto tersenyum cabul. "Kapan kakakku menjadi temanmu, idiot?" Mengatakan itu, Sasuke berjalan menuju sekolah. Naruto mengangkat bahu ke arah Itachi dan mengikuti. "Yo, Urzushi, bagaimana persiapanmu untuk tes masuk?" "Pergilah. Kamu tidak perlu mengurusnya. Jangan terlalu kejam, Urzushi. Lagi pula, kita sering bersaing satu sama lain. Siapapun yang sering berkompetisi denganmu, aku mendengar dari kakakku bahwa kamu tidur di tempat tidur setiap hari. Jangan katakan itu, Urzushi. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menyusulku, jadi aku akan membiarkanmu istirahat." HMPH. Idiot menuangkan air 360 hari setahun. "Urzushi. Jangan panggil aku Urzushi.